Presiden Jokowi menjadi satu dari dua presiden di era reformasi yang mampu mempertahankan kekuasaan selama 2 periode. Awal kemunculan Jokowi dirayakan sebagai kelahiran pemimpin yang menyentuh dan membela kaum bawah. Citra yang dibangun Jokowi sebagai presiden wong cilik menguatkan pengaruh dan posisinya sebagai sosok yang dicintai rakyat. Sayangnya, di periode kedua, manuver Jokowi merestui keluarganya terjun ke panggung politik, mencederai citranya sendiri. Jokowi yang dianggap jauh dari dinasti politik dan oligarki, kini mulai membangun dinastinya sendiri. Kesuksesan Jokowi menapaki karir politik di daerah, membuat PDIP melirik Jokowi sebagai capres pada 2014. Elektabilitas Jokowi yang begitu tinggi, bahkan membuat PDIP melanggar janjinya kepada Prabowo yang sudah dijanjikan akan diusung sebagai capres. Jokowi menjadi salah satu kader PDIP dengan perjalanan politik paling mulus. Sisi humanis dan kesederhanaan menjadi kunci Jokowi untuk meningkatkan elektabilitas dan menggait simpati masyarakat. Lewat PDIP sebagai kendaraan politiknya, Jokowi selalu menang dalam kontestasi pemilu, dari Pilkada Solo, Pilkada Jakarta, hingga 2 kali Pilpres. Terpilihnya Jokowi di periode pertama dirayakan sebagai kemenangan rakyat. Jokowi dianggap sebagai presiden yang jauh dari kata kaku, dingin dan penuh protokoler. Saat itu, keluarga Jokowi juga jauh dari dunia politik dan lebih sibuk berbisnis. Namun, semuanya berubah saat Jokowi terpilih kembali di periode kedua. Anak-anak dan keluarga dekatnya beramai-ramai terjun ke politik, sebuah ranah yang dulu tak pernah dilirik. 1 bulan sebelum sang ayah dilantik sebagai presiden di periode kedua, anak pertama Jokowi, Gibran Rakebuming Raka, mendaftar sebagai kader PDIP pada 23 September 2019. Padahal, dalam beberapa kesempatan, Gibran kerap kali menyebut bahwa dirinya tak tertarik masuk politik. Salah nggak kemudian publik memperkirakan bahwa Mas Gibran juga nggak jauh-jauh dari sana? Atau Mas Gibran sudah berjanji tidak akan sama sekali menyentuh politik? Ya nggak tahu. Saya kan orangnya selalu pengen mencoba sesuatu yang baru. Tapi untuk saat ini kalau politik sih enggak. Nggak menarik atau nggak sekarang? Ya, masih nggak menarik untuk saya. Iya, kalau tertarik politik atau enggak ya jujur aja saya tertarik, tapi tidak sekarang. Ya karena itu tadi bisa menyentuh orang banyak. Kapan jadi? Melihatnya kapan? Maksud ketertarikan itu ada dalam jangka waktu 5 tahun, 10 tahun? Oh enggak, mungkin lebih. Mungkin 20 tahun lagi mungkin. 20 tahun lagi? Baru setahun menjadi kader, PDIP memilih Gibran sebagai calon wali kota Solo. Pencalonan putra sulung Jokowi ini sempat menjadi polemik di internal partai karena PDIP Solo terlebih dulu mengusung pasangan Ahmad Purnomo dan Teguh Prakosa. Tak menyerah, Gibran kemudian melakukan beberapa manuver. Dirinya menjalin komunikasi intens dengan petinggi PDIP. Gibran bahkan berangkat ke Jakarta menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Pertemuan ini dinilai sebagai cara Gibran mendapatkan restu sang Ketua Umum untuk bersaing di Pilkada Solo. Setelah berbagai pertemuan dengan para senior PDIP, Gibran diarahkan untuk mendaftar lewat PDIP Jawa Tengah. Manuver dan lobi politik Gibran sukses meruntuhkan dominasi Purnomo Teguh yang lebih dulu dicalonkan oleh PDIP Solo. Purnomo harus merelakan kesempatannya untuk maju di Pilkada lantaran elit PDIP lebih memilih memberikan rekomendasi bagi Gibran untuk maju dalam pemilihan wali kota berpasangan dengan Teguh Prakosa. Dipilihnya Gibran ketimbang Purnomo tentu tak lepas dari pengaruhnya sebagai anak presiden. Purnomo mengakui bahwa Jokowi memanggil dirinya ke istana dan memberitahu jika yang mendapatkan rekomendasi bukan dirinya melainkan sang anak. Besarnya dukungan partai politik kepada pasangan Gibran Teguh hampir membuat mereka menjadi calon tunggal, hingga kemudian muncul seorang penjahit dan ketua RW bernama Bagio Wahyono dan Efek Suparjo yang mendaftarkan diri lewat jalur independen. Seolah tak menemui kesulitan yang berarti, pasangan Gibran Teguh menang telak dengan perolehan suara sebesar 86,53%. 2 tahun pasca dilantiknya Jokowi, sang anak turut naik ke tampuk kekuasaan dan menjadi titik awal berdirinya dinasti politik sang presiden. Jokowi menjadi satu-satunya presiden yang anaknya menjabat sebagai wali kota sepanjang sejarah Republik ini. Saudara, setelah kemarin putra sulung Presiden Joko Widodo mendaftar ke DPD PDI Perjuangan sebagai bakal calon wali kota Solo, hari ini menantu Presiden Bobi Afif Nasution mendatangi kantor DPC Partai Golkar Medan untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon wali kota Medan. Ratusan kilometer dari Solo, menantu Jokowi, Bobi Nasution yang baru setahun menjadi kader PDIP, juga diusung sebagai calon wali kota Medan di Pilkada 2020. Sama seperti Gibran, pencalonan Bobi memantik polemik lantaran tidak punya pengalaman dalam politik. Bobi sebelumnya dikenal sebagai pengusaha di berbagai sektor bisnis, seperti properti, kuliner, hingga tambang nikel. Bobi adalah anak dari Erwin Nasution, mantan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara. Kakaknya, Inge Amalia Nasution, menjabat anggota DPR di Sumatera Utara 2014-2019. Paman-paman Bobi juga menduduki jabatan di eksekutif dan legislatif.
Dahlan Hasan Nasution pernah menjabat sebagai Bupati Mayandeling Natal 2016-2021. Heri Luntong Siregar menjabat sebagai anggota DPR RI 2009-2014, sementara Doli Senomba Siregar menjabat sebagai anggota DPRD Sumatera Utara 2014-2019 dan pernah mencalonkan diri sebagai calon Bupati Tapanuli Selatan. Pada Pilkada 2020, pasangan Bobi Aulia Rahman yang diusung koalisi gemuk 8 partai menang 53,5%, mengalahkan pasangan rivalnya Ahyar Nasution Salman Al-Farisi. Majunya Gibran dan Bobi sebagai kepala daerah memunculkan stigma adanya keinginan keluarga Jokowi membangun dinasti politik. Dalam hal ini, Jokowi bisa saja berkilah, keikutsertaan anak dan menantunya dalam pilkada adalah hak warga negara dan tak melanggar aturan. Namun, tak bisa dipungkiri, ketika keluarga seorang presiden mencalonkan diri, mereka akan mendapatkan keuntungan dan kemudahan dibandingkan kandidat yang lain. Terkait istilah dinasti politik seperti apa? Ya itu kan masyarakat yang menilai, dan dalam pemilihan pun baik itu di pilkada, di pilihan wali kota, pilihan bupati, pilihan gubernur, pilihan presiden, itu semuanya yang memilih itu rakyat, yang menentukan itu rakyat, yang mencoblos itu juga rakyat, bukan kita, bukan elit, bukan partai. Ya itulah demokrasi. Pada perayaan HUT PDIP ke-50, Megawati mengatakan bahwa Jokowi bukanlah apa-apa tanpa PDIP. Perkataan Megawati itu disambut tepuk tangan ribuan kader yang hadir, sementara Jokowi hanya menanggapinya dengan senyuman. Pak Jokowi itu udah ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Sejak saat itu, Jokowi nampaknya mulai menunjukkan pembangkangan terhadap PDIP. Kala PDIP mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam Pilpres 2024, Jokowi justru merestui Gibran berduet dengan Prabowo Subianto. Gibran yang saat itu masih berstatus kader PDIP diusung Partai Golkar sebagai cawapres. Hal ini membuat Gibran tak lagi dianggap sebagai kader PDIP. Jokowi yang mendukung anaknya juga tak lagi dianggap sebagai kader PDIP. Sedangkan Bobi Nasution dipecat PDIP karena terang-terangan mendukung Prabowo Gibran. Tindakan keluarga Jokowi yang bertentangan dengan PDIP ini seolah ingin menunjukkan bahwa Jokowi tak lagi bisa disetir oleh partai dan punya pengaruh kuat dalam perpolitikan nasional. Penetapan Gibran sebagai cawapres sempat terbentur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Aturan itu mengatur bahwa capres dan cawapres harus berusia minimal 40 tahun, sementara Gibran saat itu masih berusia 36 tahun. Pada November 2023, MK yang dipimpin oleh Anwar Usman yang tidak lain adalah paman Gibran meloloskan satu aturan baru di mana seseorang yang berusia di bawah 40 tahun boleh maju dalam Pilpres asalkan pernah terpilih lewat pemilu termasuk kepala daerah. Upaya ini dianggap banyak pihak sebagai cara mengakali mekanisme demokrasi untuk memuluskan Gibran yang sejak awal digadang-gadang sebagai pendamping Prabowo. Keputusan yang dianggap menguntungkan dinasti politik Jokowi ini kemudian dinyatakan sebagai pelanggaran etika oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang berujung pada pencopotan Anwar Usman dari jabatan Ketua MK. Belum selesai kehebohan pencalonan Gibran sebagai cawapres, putra kedua Jokowi, Kaisang Pangarep, yang sebelumnya tak pernah melirik politik, tiba-tiba mengumumkan untuk bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia. Baru 2 hari bergabung, Kaisang langsung diangkat menjadi Ketua Umum PSI pada 25 September 2023. Pada 10 Mei 2024, Mahkamah Agung mengubah batas usia calon gubernur dan wakil gubernur dari yang semula minimal berusia 30 tahun terhitung sejak penetapan pasangan menjadi usia 30 tahun terhitung setelah pelantikan pasangan terpilih. Mahkamah Agung yang mengabulkan uji materi batas usia calon kepala daerah menuai sorotan. Putusan ini dinilai syarat akan muatan politis khususnya jelang pendaftaran pilkada. Lalu untuk siapakah putusan ini? Putusan ini diduga menjadi karpet merah bagi Kaisang untuk maju di Pilkada 2024. Karena jika mengacu pada aturan yang lama, Kaisang tak bisa ikut pilkada karena usianya belum genap 30 tahun saat penetapan paslon pada September 2024. 4 bulan berselang, tepatnya 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi menganulir putusan MA terkait batasan umur. Hal ini membuat Kaisang tak lagi berpeluang untuk maju di Pilkada 2024. Sehari setelah itu, Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi, yang baru dilantik 2 hari sebelumnya oleh Jokowi menggantikan Yasona Lauli, melaksanakan pembahasan revisi RUU Pilkada bersama Badan Legislatif DPR. Revisi ini dianggap beberapa pihak bertentangan dengan putusan MK. Revisi ini juga menyulut penolakan dan aksi besar-besaran masyarakat, termasuk mahasiswa di berbagai daerah, karena dilaksanakan secara terburu-buru dan terkesan hanya sebagai upaya memuluskan langkah Kaisang di Pilkada.
Sehari setelahnya, DPR akhirnya membatalkan pengesahan RUU Pilkada karena tidak memenuhi quorum dan menyebut putusan MK lah yang berlaku untuk pendaftaran Pilkada mendatang. Tidak kurang dari 5 tahun, keluarga Jokowi sukses menempati pos-pos strategis di pemerintahan. Gibran terpilih sebagai Wakil Presiden 2024-2029, Kaisang menjabat Ketua Umum PSI, Bobi menjabat Wali Kota Medan, dan siap bertarung di Pilkada Sumatera Utara 2024. Anwar Usman yang masih menjadi Hakim MK, sementara beberapa keponakan dan sepupu Jokowi juga duduk di jajaran perusahaan BUMN, seperti Sigit Widiawan yang menjabat sebagai Komisaris Independen PT BNI, Bagaskara Arif sebagai Manajer Non-Government Relation di PT Pertamina, dan Joko Priambodo yang menjabat Direktur Pemasaran dan Operasi Patra Logistik, anak usaha PT Pertamina. Di tengah krisis konstitusional di tanah air, putra dan menantu Jokowi sedang dalam perjalanan mewah ke Amerika Serikat menggunakan jet pribadi yang terdaftar atas nama sebuah perusahaan yang berpusat di Singapura. Pelesiran yang diumbar ke jagat media sosial ini memantik polemik tentang dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh keluarga presiden. Lebih jauh, lingkaran dan jejaring bisnis anak-anak dan menantu Jokowi yang tersebar dari kuliner hingga klub sepak bola juga kembali ditelisik. Sederet konglomerat diketahui berada di balik ekspansi bisnis Gibran dan Kaisang. Sayang, beragam bisnis yang mendapat suntikan modal ratusan miliar itu begitu rapuh tak mampu bersaing dan berujung pada kegagalan. Pesawat jet dengan nomor registrasi N588SE yang membawa 8 penumpang termasuk Kaisang Pangarep dan istrinya, Erina Gudono, melakukan perjalanan panjang dari Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur menuju Amerika Serikat. Pesawat mewah itu diduga dimiliki oleh Garena Online, anak usaha Sea Group, perusahaan asal Singapura yang didirikan oleh beberapa taypan tajir, yaitu Kang Ye, Lee Xiaotong, dan David Chen. Sea Group mendominasi Asia Tenggara lewat layanan e-commerce, game hingga keuangan. Perusahaan ini menaungi 3 anak usaha, yaitu Garena, Shopee, dan Simani. Tidak kurang dari 5 tahun, ekspansi bisnis Sea Group menyasar kota Solo, yang saat itu dipimpin oleh Gibran Rakabuming selaku wali kota Solo sekaligus putra sulung Presiden Jokowi. Dimulai pada 2021, Shopee membuka kampus UMKM dan mendirikan kantor baru di Solo. Pemirsa, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, meresmikan kantor Shopee di Kota Solo. Kantor yang berada di daerah Banjarsari ini diharapkan mampu menyerap lebih dari 2.000 karyawan. Shopee juga mengembangkan pusat inovasi yang berlokasi di Solo Technopark. Garena, anak usaha Sea Group yang lain, turut mengembangkan pusat inovasi bernama Garena Gaming and Community Hub. Selain itu, Free Fire buatan Garena juga menjadi sponsor klub sepak bola Persis Solo milik Kaisang sejak 2021. Kedekatan anak presiden dan petinggi Sea Group hingga dugaan jet pribadi milik perusahaan yang ditumpangi Kaisang kemudian dilaporkan oleh masyarakat anti korupsi Indonesia ke KPK atas dugaan gratifikasi. Perdebatan dan sorotan publik terus menyala, sementara lembaga yang paling berwenang mengakhiri polemik ini justru nampak tak serius menindaklanjuti. Sementara di pihak lain, Gibran membantah adiknya menikmati fasilitas pesawat pribadi sebagai bentuk gratifikasi dari Shopee. Kaisang sendiri memilih bungkam saat dicecar awak media dan hanya tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Kasus jet pribadi putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, masih jadi sorotan. Pukat UGM meminta KPK menginvestigasi dugaan penerimaan gratifikasi. Sementara di tubuh KPK muncul 2 pandangan berbeda soal gratifikasi anak Presiden Jokowi. Terlepas dari dugaan kasus gratifikasi ini, bukan hal yang mengejutkan apabila publik begitu marah dengan gaya hidup mewah Kaisang dan istrinya. Pasalnya, sang ayah setidaknya 2 kali menegur para aparat dan pejabat untuk tidak pamer harta dan berperilaku hedon. Pada 2023, Jokowi menyentil keras para pejabat yang memamerkan harta kekayaannya di media sosial saat membuka sidang paripurna kabinet di Istana Negara. Kalau menurut saya, pantas rakyat kecewa. Perilakunya jumawa dan pamer kuasa, kemudian pamer kekayaan, hedonis. Setahun sebelumnya, Jokowi juga menyenggol para pejabat Polri untuk tidak bermewah-mewahan saat memberikan arahan kepada jajaran kepolisian di Istana Merdeka. Ingatkan masalah gaya hidup. Jangan gagah-gagahan karena merasa punya mobil bagus atau motor gede yang bagus. Hati-hati, hati-hati. Saya ingatkan hati-hati. Kedekatan 2 anak presiden dengan para konglomerat bukan kali ini saja terjadi. Kelindan bisnis Gibran dan Kaisang juga tidak luput dari sokongan dan pendanaan dari para pengusaha kelas atas. Berbeda dengan sang ayah yang berbisnis di bidang furnitur, Gibran Rakabuming dan Kaisang lebih dikenal sebagai pengusaha bisnis kuliner. Pada 2010, Gibran memulai usaha catering bernama Cili Pari.
Pada 2015 dan 2017, kakak adik ini mendirikan Markobar dan Sang Pisang. Setidaknya, Gibran dan Kaisang telah memiliki 24 perusahaan hingga tahun 2022. Pada 2016, Jokowi yang berniat membangun 1.000 startup lokal berkunjung ke kantor Plug and Play, perusahaan akselerator startup yang berpusat di California, Amerika Serikat. Dalam kunjungan itu, Jokowi meminta perusahaan tersebut untuk berinvestasi di Indonesia. Berbulan-bulan kemudian, Gandhi Sulistianto, anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang saat itu masih menjabat sebagai direktur di Sinarmas Group, membuat perusahaan patungan bernama PT GAN Inovasi Solusindo atau GK Plug and Play Indonesia. Kerjasama antara Plug and Play dan GAN Capital, perusahaan milik Gandhi yang dijalankan oleh kedua anaknya, Antoni Pradipta dan Edwin Prasetya. Direktur utama Plug and Play Indonesia adalah Wesley Harjono, yang tak lain adalah menantu dari Gandhi. 3 tahun kemudian, perusahaan patungan ini menyuntikkan dana fantastis untuk jaringan bisnis Gibran dan Kaisang bernama PT Harapan Bangsa Kita atau GK Hebat. Perusahaan ini menjadi induk dari Sang Pisang, Yang Ayam, Ternak Kopi, dan lain-lain, serta menjalin kemitraan bisnis dengan para pelaku UMKM. GK Hebat sendiri merupakan kongsi dari 3 perusahaan, yaitu PT Siap Selalu Mas milik Gibran dan Kaisang, PT Wadah Masa Depan yang terafiliasi dengan keluarga Gandhi, dan PT Gema Wahana Jaya milik keluarga Theodor Permadi Rahmat, pendiri Triputra Group, dan salah satu orang terkaya di Indonesia. Selain Plug and Play Indonesia, kucuran modal mengucur dari perusahaan Alpha JWC Ventures untuk bisnis rintisan Gibran dan Kaisang. Alpha JWC Ventures adalah perusahaan penyertaan modal yang didirikan oleh Jeffrey Zhu, Welongko Wijaya, dan Chandra Chan. Selama 4 tahun berturut-turut, perusahaan ini diketahui rajin menggelontorkan dana untuk bisnis anak presiden. Pada 2019, Alpha JWC memberikan pendanaan perdana senilai 71 miliar untuk usaha minuman milik Gibran bernama Gula. Setahun berikutnya, bisnis kuliner Mangkoku yang dikelola oleh Kaisang, Gibran, Arnold Purnomo, dan Randi Kartadinata kembali mendapatkan modal. Alpha JWC menyuntikkan dana sekitar 30 miliar pada 2020. Pada 2022, Alpha JWC Ventures bersama MTech dan Cakra Ventures lagi-lagi menyuntikkan dana segar untuk Mangkoku senilai 107 miliar. Derasnya modal dari perusahaan Ventura ini sempat membuat aktivis sekaligus dosen bernama Obedillah Badrun melaporkan relasi bisnis 2 anak Jokowi yang menurutnya berpotensi memunculkan dugaan pencucian uang pada 2022. 2 putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep dilaporkan ke KPK. Mereka dilaporkan terkait dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Laporan ini tidak ditindaklanjuti karena KPK tidak menemukan unsur pidana dalam laporan yang dibuat Obedillah. Meski telah mendapatkan suntikan dana jumbo, tak semua bisnis adik kakak ini berjalan lancar. Beberapa di antaranya telah bangkrut dan tak lagi beroperasi. Sisanya seperti Sang Pisang masih bertahan namun sangat sepi pembeli dan terancam bangkrut. Selain bisnis kuliner, Kaisang melebarkan sayap ke bisnis saham. Berawal dari pertemanannya dengan Kevin Hendrawan, keduanya menggandeng Samuel Sekuritas mengembangkan platform belanja dan belajar saham bernama Saham Rakyat. Pada 2022, Kaisang memborong saham PT Pancamitra Multi Perdana, sebuah perusahaan makanan beku berbasis udang. Total saham yang dibeli Kaisang sekitar 8%, sekitar 92,2 miliar. Pada tahun yang sama, Kaisang juga membeli 40% saham klub sepak bola Persis Solo. 30% dibeli oleh Kevin Nugroho, Direktur PT Plevia Makmur Abadi, sementara 20% lainnya dibeli Menteri BUMN Erick Thohir. Kepemilikan saham ini membuat Kaisang duduk sebagai Direktur Utama Persis Solo, Kevin sebagai Direktur Operasional, sedangkan Erick Thohir menempatkan anaknya, Mahindra Thohir, sebagai Presiden Komisaris. Semenjak Erick Thohir menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, dirinya dan anaknya mundur dan melepaskan saham Persis Solo. Kaisang juga diketahui menjadi pemegang saham sekaligus komisaris di Rans Entertainment, sebuah perusahaan hiburan milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina pada 2021. Selain 2 anak Jokowi, menantunya, Bobi Nasution yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Medan dan siap maju sebagai calon gubernur Sumatera Utara, juga berlatar belakang pengusaha. Bobi memulai karir bisnis di bidang properti pada 2011. Pada 2016, Bobi bergabung dengan perusahaan properti bernama Take Group. Ia ditunjuk sebagai Direktur Pemasaran dan memegang saham sekitar 10-20%. Bobi juga pernah menjalankan beberapa bisnis kedai kopi, seperti Veteran Cafe, Kopi Jolo, dan Kedai Rakyat. Kedai Rakyat sendiri merupakan bisnis kedai kopi, kolaborasi antara Bobi, Kaisang, dan Gibran yang didirikan pada 2018. Selain itu, Bobi Nasution pernah tercatat sebagai komisaris PT Wirasena Cipta Reswara dan memiliki saham senilai 9,3 miliar. Perusahaan ini mengerjakan proyek rumah bersubsidi di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Perusahaan ini juga memperluas ekspansi ke sektor tambang dengan menanam saham senilai 5,7 miliar di PT Sambas Mineral Mining.
PT Sambas Mineral Mining menjalankan bisnis tambang nikel di Konawe, Sulawesi Tenggara. Pada 2023, aktivitas bongkar muat yang dilakukan oleh terminal khusus milik PT Sambang Mineral Mining diduga telah melanggar dan tidak memiliki perizinan pemanfaatan ruang laut. Pada 2019, Wakil Ketua KPK saat itu, Laude Syarif, menyebut PT Sambas termasuk salah satu perusahaan di Konawe yang kerap mengakali peraturan dan merugikan daerah. Tuduhan ini kemudian dibantah oleh pihak perusahaan. Dalam sidang kasus korupsi mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba, nama Bobi dan istrinya, Kahiyang Ayu yang merupakan anak kedua Jokowi, muncul dan diduga memiliki izin usaha pertambangan di Maluku Utara. Jaringan advokasi tambang menduga keterlibatan Kahiyang dan Bobi yang disebut sebagai Blok Medan ini lewat PT Privan Lestari milik Michael Cahyadi, anak dari Robi Cahyadi, pengusaha asal Solo. PT Privan Lestari mengantongi izin pengelolaan tambang di Wato-Wato, Kecamatan Mabah, Halmahera Timur, seluas 4.900 hektar pada 2018. Konsesi tambang PT Privan Lestari ini mendapat penolakan keras dari warga karena merusak sumber air dan penghidupan warga lokal. Gibran dan Kaisang juga pernah diwarisi perusahaan furnitur milik Jokowi bernama PT Rakabu Sejahtera. Sedangkan pemilik saham lainnya adalah PT Toba Sejahtera, perusahaan yang didirikan oleh Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan. Luhut sendiri menyebut masih memegang saham di Toba Sejahtera, namun telah mengundurkan diri dari jabatan di perusahaan setelah masuk kabinet Jokowi. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut ada peran adik ipar Presiden Jokowi dalam kasus dugaan suap pejabat Ditjen Pajak oleh Direktur PT Eka Prima Ekspor Indonesia. Presiden Jokowi minta KPK lakukan proses hukum iparnya sesuai peraturan yang berlaku. Pada 2017, adik ipar Jokowi, Arief Budi Sulistyo yang juga Direktur PT Rakabu Sejahtera, diduga terlibat dalam perkara suap petinggi Eka Prima Ekspor Indonesia dengan penyidik pajak Handang Soekarno. Pada 2023, adik ipar Jokowi yang lain, Wahyu Purwanto, juga pernah diperiksa KPK dalam kasus dugaan korupsi suap proyek jalur kereta api.